Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ananda dari kelas Akuntansi B angkatan 2020. Saya akan membuat tutorial Mayop Accounting Salon Cantik. Yang pertama, di sini kita klik create. Kemudian kita isi di company name-nya yaitu Salon Cantik. Kemudian di sini kita pilih orders. Kemudian addressnya yaitu Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 Bandung. Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 Bandung. Kemudian phone number-nya yaitu 022 4200 117. Kemudian fax number-nya yaitu sama 022 4200 117. Kemudian emailnya yaitu cantik@gmail.com. Kemudian kita next. Di current financial years-nya kita ganti menjadi 2021, sudah benar 2021. Di sini juga last month of financial years-nya sudah benar Desember. Kemudian conversion month-nya juga sudah benar Desember. Kemudian number of accounting-nya sudah benar, kita next. Selanjutnya kita next lagi. Kemudian kita pilih yang kedua, kita next. Kemudian kita klik change, kita save. Kita next. Kita tunggu. Kemudian kita klik command center. Selanjutnya kita akan membuat daftar akun. Kita klik akun, kemudian account list. Kemudian di sini kita akan memasukkan akunnya. Kita klik new dulu. Kita akan membuat header account. Kita ganti. Di sini kita akan buat yaitu current asset. Nomor akunnya yaitu 1/1000. Kita tap. Kemudian namanya yaitu current asset. Kita oke. Kita klik new lagi. Kita ganti menjadi header account. Kemudian akun numbernya yaitu 1/2000. Kita tap. Akun name-nya yaitu fixed asset. Kita klik OK. Kemudian di sini kita akan memasukkan akun current asset. Yang pertama itu ada cash in bank. Di sini kita ubah ini saja. Kita klik tanda panah. Kemudian di sini akun numbernya yaitu 1100. Kita ubah namanya menjadi cash in bank. Cash bank. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik new.
Kemudian di sini kita ubah menjadi bank. Akun numbernya yaitu 1200. Kita tap, kemudian akun name-nya yaitu Petty Cash. Kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya yaitu kita bikin akun receivable. Kita klik new. Kemudian di sini kita ganti menjadi akun receivable. Kemudian nomor akunnya yaitu 1300. Kita tap. Kemudian nama akunnya yaitu akun receivable. Account receivable. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya yaitu allowance for the full debt. Kita klik saja ini. Kemudian kita ganti yaitu nomor akunnya 1400. Kemudian kita ubah akun name-nya yaitu allowance. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan buat supplies. Kita klik new. Kemudian di sini kita pilih menjadi other current asset. Kemudian akun numbernya yaitu 1500. Kita tap. Kemudian akun name-nya yaitu supplies. Kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi. Kita akan buat prepaid insurance. Kita ubah akun tab-nya dulu menjadi other current asset. Kemudian akun numbernya yaitu 1600. Kita tap. Nama akunnya yaitu prepaid insurance. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik new lagi. Kemudian akun type-nya yaitu other current asset. Akun numbernya itu 1700. Kita tap. Kemudian akun name-nya yaitu prepaid rent. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan bikin akun fixed asset, yaitu ada equipment at cost. Kita klik new. Kemudian di sini kita ubah akunnya menjadi fixed asset. Kemudian akun numbernya yaitu 2100. Kita tap. Namanya yaitu equipment at cost. Equipment at cost. Kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi. Kita ubah menjadi fixed asset.
Kemudian akun numbernya yaitu 1200, kita tap, maaf, 21100, 2110, kita tap. Akun name-nya yaitu Account Depreciation Equipment. Kita klik OK. Kemudian selanjutnya yaitu ada current liability. Kita masuk di liability, kemudian kita akan buat header akunnya yaitu current liability dan long term liability. Kita klik new, kemudian kita klik header account. Di sini nomor akunnya yaitu 1000, kita tap. Nama akunnya yaitu current liability, current liability. Kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi, kita ganti menjadi header account. Nomor akunnya yaitu 20000, kita tap. Kemudian akun name-nya yaitu long term liability. Kita klik OK. Kemudian di current liability itu ada account payable dan accrued expense. Di sini kita ubah saja ini trade creditors. Kita klik tanda panahnya. Kemudian nomor akunnya yaitu 1100, 1100. Akun name-nya yaitu account payable. Kita klik OK. Kemudian kita klik new. Di sini akun tab-nya kita ubah menjadi other current liability. Kemudian akun numbernya yaitu 1200, kita tap. Akun name-nya yaitu accrued expense. Accrued expense. Kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi. Akun tab-nya kita ubah menjadi long term liability. Akun numbernya yaitu 2100. Kita tap. Kemudian akun name-nya yaitu Bank Permata Loan. Bank Permata Loan. Kita klik OK. Kemudian kita masuk di equity. Kemudian kita klik new. Di sini nomor akunnya yaitu ada 3/1100. Kita tap. Akun name-nya yaitu Indah Capital. Indah Capital. Kemudian kita klik OK. Kita klik new lagi.
akun numbernya yaitu 1200, kita tap. Akun name-nya yaitu Indah Drawing. Kita klik OK, kemudian kita klik new lagi. Akun numbernya yaitu 1300, kita tap. Kemudian akun name-nya yaitu Income Summary. Kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke income, kemudian kita klik new. Di sini ada Fixed Income, akun numbernya yaitu 1100, kita tap. Akun name-nya yaitu Fixed Income. Kita klik OK, kemudian kita masuk ke expense, kemudian kita klik new. Kemudian akun numbernya yaitu 1000, kita tap. Akun name-nya yaitu Advertising Expense. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik new lagi. Akun numbernya yaitu 1100, kita tap. Kemudian akun name-nya yaitu Water, Electricity, dan Telepon Expense. Water, Electricity, and Telepon Expense. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik new lagi. Kemudian akun numbernya yaitu 1200, kita tap. Akun name-nya yaitu Office Supplies Expense. Office Supplies Expense. Kita klik OK, kemudian kita klik new lagi. Nomor akunnya yaitu 1300, kita tap. Kemudian nama akunnya yaitu Doubtful Debts Expense. Doubtful Debts Expense. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik new lagi. Akun numbernya yaitu 1400, kita tap. Nama akunnya yaitu Depreciation Expense. Kemudian kita klik OK. Kita klik new lagi. Akun numbernya yaitu 1500, kita tap. 1500, kita tap. Akun name-nya yaitu Insurance Expense. Kemudian kita klik new. Akun numbernya yaitu 1600, kita tap. Akun name-nya yaitu Rent Expense. Kita klik OK, kemudian kita klik new lagi. Akun numbernya yaitu
1700 kita tap wages and salaries expense. Wages and salaries expense. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik new lagi. Akun numbernya yaitu 1800, kita tap. Kemudian akun name-nya yaitu Other Operation Expense. Other expense. Kita klik OK. Selanjutnya yaitu ada interest revenue, kita masuk ke other income, kemudian kita klik new. Kemudian di sini akun numbernya yaitu 1000, kita tap. Kemudian akun name-nya yaitu interest revenue. Kita klik OK. Kemudian kita masuk ke other expense, kita klik new. Kemudian akun numbernya yaitu 1100, kita tap. Akun name-nya yaitu interest expense. Kita klik new lagi. Kemudian akun numbernya yaitu 1200, kita tap. Akun name-nya yaitu bank service charge. Bank charge. Kemudian kita akan memasukkan saldo awal. Di sini kita klik setup, masuk di balance, kemudian kita klik account opening balance, kemudian kita masukkan nilainya. Di sini yang pertama yaitu cash in bank 50.800. Kemudian petty cash 3.700.000. Kemudian account receivable 5.800.000. Kemudian allowance for the full debt itu ada di kredit yaitu 800.000 minus 800.000. Kemudian supplies itu 8.800.000. Kemudian prepaid insurance itu 7.500.000. Kemudian prepaid rent itu 24 juta. Kemudian equipment at cost itu 12 juta. Kemudian equipment accumulate depreciation itu 6.500.000 di kredit. Kemudian ada account payable yaitu 5 juta. Kemudian accrued expense
8.200.000. Kemudian Bank Permata Loan yaitu 10 juta. Kemudian ada Indah Capital. Indah Capital yaitu 50 juta. Kemudian Indah Drawing yaitu 12.500.000. 12.500.000. Maaf, di sini minus. Begitupun dengan di sini minus. Pun dengan Permata Loan dan Indah Capital. Kemudian fast income yaitu 102.500.000 rupiah minus 102.500.000 rupiah. Kemudian advertising expense di sini itu 4.400.000. Maaf, ada kesalahan. 4.400.000. Kemudian water, electricity, and telephone expense itu 12.900.000. Kemudian office supplies expense yaitu 4.950.000. 4.950.000. Kemudian the full debts expense yaitu 1.500.000. 1.500.000. Kemudian depreciation expense yaitu 6.500.000. Maaf, ada kesalahan. Kemudian insurance expense yaitu 3.500.000. 3.500.000. Kemudian rent expense yaitu 4.500.000. Kemudian wages and salaries expense yaitu 20.100.000 rupiah. Kemudian other operating expense yaitu 950.000 rupiah. Kemudian interest revenue yaitu minus 300, maaf,
maksud saya 3.800.000. Kemudian interest expense yaitu 1.800.000. Kemudian bank service charge yaitu 600.000. Jika sudah nol di sini, maka kita klik OK. Kemudian kita akan membuat daftar customer dan daftar supplier. Kita klik card file, kemudian kita klik card list, kemudian kita masuk di customer, kemudian kita klik new, kita masukkan nama customernya yaitu Nyonya Ria, dan kita enter. Kemudian card ID-nya yaitu C001, kemudian addressnya yaitu Jalan Ayani 40, kemudian city-nya yaitu Bandung, kemudian state-nya yaitu Jabar, negaranya yaitu Indonesia, kemudian di PAN number-nya yaitu kita masukkan 022 428 945. Di sini kita tidak boleh langsung klik OK, kita masuk ke selling detail, kemudian di cell layout kita pilih menjadi service, kemudian di invoice delivery sudah betul yaitu to be printed, kemudian di sini kita ubah menjadi in a given of day, kemudian di sini kita ubah menjadi NT, kita use text code, sini juga use text code, kemudian di sini di balance due day kita ubah menjadi 30, kemudian kita klik OK. Jika sudah seperti ini, selanjutnya yaitu kita masuk ke customer yang kedua, kita klik new lagi, kemudian namanya yaitu Nyonya Rinda, kita enter, kemudian card ID-nya yaitu C002, kemudian alamatnya yaitu Jalan Palasari B14, Jalan Palasari B14, kemudian kotanya yaitu Bandung, kemudian state-nya yaitu Jabar, kemudian negaranya yaitu Indonesia,
Kemudian di sini penambarnya yaitu 022 788 905. Kemudian kita masuk ke selling detail, kemudian di cell layout kita pilih service, kemudian di payment is due-nya kita ganti menjadi in a given of day, di balance due day-nya kita ubah menjadi 30, kemudian di tax code-nya kita ubah menjadi NT, kita use tax code. Begitupun di sini kita ubah menjadi NT, kita use tax code, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita masuk ke customer yang ketiga yaitu SMK Pasunda. Kita klik new, kemudian name-nya yaitu SMK Pasundan. Kita enter, kemudian card ID-nya yaitu Z003, alamatnya yaitu Jalan Pahlawan 2A. Kemudian city-nya yaitu Bandung. State-nya yaitu Jabar. Kemudian country-nya yaitu Indonesia. Kemudian kita masuk di selling detail. Di sini kita pilih service. Kemudian di payment is due-nya kita pilih in a given of days. Di balance due days-nya kita pilih 30. Kemudian tax code-nya kita ubah menjadi NT, kita use tax code. Kemudian di sini juga kita ubah menjadi NT, kita use tax code. Kemudian kita klik OK. Kita klik new, kita akan buat supplier, kita ganti card type-nya menjadi supplier. Kemudian di sini di name-nya kita tulis yang pertama yaitu PT Paragon. Kemudian kita enter, card ID-nya yaitu S001, kemudian alamatnya yaitu Tangerang. Di sini juga kita tulis Tangerang. Di sini yaitu Banten. Kemudian negaranya itu Indonesia. Penambarnya yaitu 022 428 945. Kemudian kita klik buying details. Di sini kita ganti menjadi item. Kemudian kita cancel. Di sini di payment is due-nya kita ganti menjadi in a given of days. Di sini balance due days-nya kita ubah menjadi 30. Kemudian di tax code-nya kita ubah menjadi NT. Kita use tax code. Kemudian di break tax code-nya juga kita ubah menjadi NT. Kita use tax code. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik new.
Kemudian di sini kita ubah menjadi supplier, kemudian name-nya yaitu PT Martina, kemudian kita enter card ID-nya yaitu S002, kemudian alamatnya yaitu Jakarta, kemudian city-nya yaitu Jakarta, kemudian state-nya yaitu Jakarta, country-nya yaitu Indonesia, kemudian nomornya yaitu 022 788 905. Kemudian kita masuk di buying details. Di sini kita pilih item, kemudian di payment is due-nya kita pilih in a given of days. Di sini balance due day-nya kita ubah menjadi 30, kemudian tax code-nya kita ubah menjadi NT, kita use tax code, kemudian di break tax code-nya juga kita ubah menjadi NT, kita use tax code, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik new lagi, kemudian kita pilih di card type-nya menjadi supplier, kemudian name-nya yaitu PT Mitra Jaya, kemudian kita enter card ID-nya yaitu S003, address-nya yaitu Bandung, kemudian city-nya itu Bandung, kemudian di state-nya Jabar, kemudian country-nya yaitu Indonesia. Kita masuk ke buying details, kemudian di purchase layout-nya kita pilih item, kemudian payment is due-nya kita pilih in a given of days, kemudian balance due day-nya kita ubah menjadi 30, tax code-nya kita ganti menjadi NT, kemudian break tax code-nya juga kita ubah menjadi NT, kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo utang dan piutang. Kita close, kemudian kita masuk di setup, kemudian kita klik balance, kemudian customer balance, kemudian yang pertama yaitu kita klik Excel, kemudian yang pertama ada di customer name-nya kita pilih Nyonya Ria, kita use customer, kemudian di invoice-nya kita ganti menjadi F-11-12, F-11-12, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 25 bulan 11 2021, kemudian memonya yaitu saldo awal piutang dagang, kemudian total including tax-nya yaitu 2 juta, kemudian kita klik record. Selanjutnya yaitu PT Martina. Maaf, maksud saya
Nyonya Rinda, kita klik Excel, kemudian customer name-nya yaitu kita pilih Nyonya Rinda, kita use customer, kemudian invoice-nya yaitu F-11-25, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 29 bulan 11 2021, kemudian memonya yaitu saldo awal piutang dagang, saldo awal piutang dagang, kemudian total including tax-nya yaitu Rp3.800.000, kemudian di tax code-nya sudah benar, kita record. Selanjutnya kita close, kemudian kita masuk ke supplier. Di sini kita add purchase, kemudian yang pertama yaitu ada PT Paragon, kita use supplier, kemudian PO-nya yaitu S001, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 23 bulan 11 2021, kemudian di memonya yaitu saldo awal utang, maaf di sini ada kesalahan, kemudian memonya yaitu saldo awal utang dagang, including tax-nya yaitu 3.500.000, kemudian tax code-nya yaitu sudah betul NT, kemudian kita record. Yang selanjutnya yaitu PT Martina, kita add purchase, kita pilih supplier name-nya itu PT Martina, PO-nya kita ubah menjadi S002, itu tanggal 20 bulan 11 2021, memonya yaitu saldo awal utang dagang, kemudian including tax-nya yaitu 1.500.000, tax code-nya sudah betul, kita record, kita klik OK. Jika sudah out of balance-nya sudah 0, maka sudah betul, kita close. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan input bukti transaksi, kita close, kemudian kita masuk ke account, ke banking, kemudian spin money, kemudian di akunnya kita ubah menjadi cash in bank, kemudian di card list-nya kita ubah menjadi karyawan, karena tidak ada kita klik new, kemudian di sini kita ubah menjadi employee, di sini di name-nya kita ganti menjadi karyawan, kemudian kita klik OK. Kita pilih di sini karyawan,
Kemudian setelah itu kita hilangkan centang di teks inklusif. Kemudian memonya di sini di P-nya kita ubah dulu menjadi karyawan salon cantik. Kemudian di memonya yaitu pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Kemudian di Cekvinonya kita ganti menjadi BKK 12 strap 1 maksud saya. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 1 bulan 12 2021. Kemudian amonnya yaitu 7.500.000. Kemudian di sini di akunnya yaitu 2 strap 1200 yaitu accrued expense. Kemudian di amonnya yaitu 7.500.000. Kemudian jika sudah seperti ini kita Ctrl R. Jika sudah seperti yang di layar maka kita klik OK. Kemudian kita record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua yaitu voucher kas kecil. Di akunnya kita ganti menjadi petty cash. Kemudian di P-nya kita tulis percetakan Olimpia. Kemudian Cekvinonya yaitu V12 strap 1. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 2 bulan 12 2021. Amonnya yaitu 750.000. Kemudian memonya yaitu pembuatan brosur, pembuatan iklan. Pembuatan brosur, pembuatan iklan. Kemudian di akunnya yaitu kita pilih advertising expense. Amonnya 750. Kemudian kita Ctrl R. Jika sudah seperti ini kita klik OK. Kemudian kita record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga yaitu bukti penerimaan kas. Kita cancel, kemudian kita masuk ke sales, kemudian receive payment. Kemudian di sini customernya ada Nyonya Ria. Di sini kita ubah menjadi cash in bank, sudah benar cash in bank. Kemudian customernya kita tulis Nyonya Ria. Kemudian di amount receive-nya kita masukkan 2 juta. Kemudian di payment methodnya kita pilih Cekvi. Kemudian memonya yaitu pelunasan faktur F11 strap
tertanggal 25 November tertanggal 25 November 2021. Kemudian ID-nya yaitu BKM12-1. BKM12-1. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 3 bulan 12 2021 03. Kemudian kita kontrol R. Jika sudah seperti ini, maka kita klik OK. Kemudian setelah itu kita record. Kemudian kita cancel. Selanjutnya yaitu voucher kas kecil. Kita masuk ke banking. Kemudian spend money. Kemudian di sini di akunnya kita ubah menjadi petty cash. Kemudian di check window-nya kita ganti menjadi V12-2. V12-2. Tanggalnya yaitu tanggal 4. Kemudian di sini di P-nya kita tulis kantor PLN dan PT Telkom. Kantor PLN dan PT Telkom. Kemudian di amount-nya yaitu Rp700.000. Kemudian memonya yaitu rekening listrik dan telepon bulan November. Rekening listrik dan telepon bulan November. Kemudian akunnya yaitu 2/1200. Umumnya yaitu 700. Selanjutnya kita kontrol R. Ya sudah seperti ini, kita klik OK. Kemudian kita record. Selanjutnya yaitu ada faktur, kita cancel. Kemudian kita masuk sales, kemudian enter sales. Kemudian di sini kita hapus dulu centang. Kemudian customernya yaitu Nyonya Rinda, kita use customer. Kemudian invoice-nya yaitu F12-1. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 6 bulan 12. Kemudian customer PO-nya yaitu 121. Kemudian di sini description-nya yaitu biaya jasa rias pengantin. Kemudian tab akunnya yaitu 41100. 4/1100. Kemudian amount-nya yaitu 8 juta. Kemudian di sini sudah betul. Selanjutnya kita kontrol R. Jika sudah seperti ini, kita OK. Kemudian kita record.
Selanjutnya transaksi yang keenam yaitu pembayaran faktur. Kita cancel, kemudian kita masuk ke purchase, kemudian pay bills, kemudian di suppliernya kita pilih PT Paragon, kemudian di check window-nya kita pilih BKK 12-2, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 6 bulan 12 2021, amount-nya yaitu 3.500.000, kemudian memonya yaitu pelunasan faktur C.1523415234 tertanggal 23 November 2021. Kemudian di amount apply-nya kita klik satu kali. Setelah itu kita Ctrl R. Jika sudah seperti ini kita klik OK. Kemudian kita record. Selanjutnya transaksi yang ketujuh yaitu voucher kas kecil. Di sini kita klik banking, kemudian spin money. Kemudian di akunnya kita ganti menjadi petty cash. Kemudian di pay-nya kita tulis Toko Alfa Niaga. Toko Alfa Niaga, Jalan Dewi Sartika, Bandung. Kemudian check window-nya yaitu V12-3. V12-3. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 9 bulan 12 2021. Tanggal 9. Kemudian amount-nya yaitu 250.000. Kemudian memonya yaitu pembelian perlengkapan. Di sini itu 1/1500. Amount-nya yaitu 250. Jika sudah seperti ini kita Ctrl R, kita klik OK, kemudian kita record. Selanjutnya transaksi yang ke-8 yaitu bukti pengeluaran kas. Kita cancel, kemudian kita masuk ke purchase, kemudian pay bills, kemudian di sini sudah betul cash in bank, kemudian suppliernya yaitu PT Martina. Kita use supplier, kemudian check window-nya yaitu BKK 12-3, BKK 12-3, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 9/09, amount-nya yaitu 1.500.000. Kemudian di sini memonya yaitu pelunasan faktur F12
89 tertanggal 20 November 2021. Kemudian kita klik satu kali di amount applied. Setelah itu kita Ctrl R untuk melihat. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita record. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu faktur, yaitu pembelian kursi Creambath dan steamer merek LG. Kita cancel dulu, kemudian kita masuk di enter purchase. Kemudian di sini suppliernya yaitu PT Mitra Jaya. Kemudian di sini tanggalnya yaitu tanggal 10 bulan 12. Di sini tanggal 10. Kemudian supplier invite-nya yaitu 14A. Kemudian bilnya itu 1. Kemudian item numbernya kursi Creambath karena belum ada, maka kita buat di sini. Kita klik new. Kemudian item numbernya yaitu kita kasih 01. Kemudian kita enter. Name-nya yaitu kursi Creambath. Kursi Creambath. Kemudian karena ini sudah pembelian, kita checklist ini. Kemudian di sini expense account for tracking cost-nya kita pilih yaitu equipment at cost 1 strap 2100. Kita use account, kita klik OK. Kemudian setelah itu kita klik buying details. Di sini text code whiteboard-nya kita pilih NT. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik ignore all. Kemudian selanjutnya yaitu kita bikin item yang kedua, yaitu kita lakukan hal yang sama. Kita Ctrl R juga untuk mempermudah. Kemudian kita klik new. Kemudian item numbernya yaitu 02. Kemudian name-nya yaitu steamer merek LG. Steamer merek LG. Kemudian kita checklist I buy this item. Di sini sama equipment at cost. Kemudian buying detailnya juga NT. Kemudian kita klik OK. Kita klik ignore all. Kemudian di sini kita masukkan bilnya yaitu di sini 2. Kemudian di sini kita klik 02. Selanjutnya yaitu kita masukkan price-nya. Di sini kursi Creambath yaitu 2.500.000. Kemudian di sini steamer price-nya juga 2.500.000. Kemudian setelah itu kita Ctrl R untuk melihat. Jika sudah seperti ini, maka kita record. Jika sudah seperti ini, maka kita lanjut yang ke transaksi yang ke-10, yaitu
bukti penerimaan kas kita cancel dulu, kemudian kita masuk ke sales, kemudian receive payment, kemudian di sini kita pilih casing bank sudah betul, kemudian customernya yaitu Nyonya Rinda, kita pilih customernya, kemudian di sini amount receive-nya itu 8 juta. Kemudian payment methodnya kita pilih check quick. Kemudian ID-nya yaitu BKM 12-2, BKM 12-2. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 12 bulan 12 2021. Kemudian memonya yaitu pelunasan faktur F12-1 tertanggal 6 Desember tertanggal 6 Desember 2021. Kemudian kita klik satu kali di sini. Selanjutnya kita Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Jika sudah seperti ini kita klik OK, kemudian kita record. Kemudian transaksi yang ke-11 yaitu penjualan tunai, kita cancel dulu, kemudian kita masuk di enter sales, kemudian customernya yaitu penjualan tunai. Karena di sini belum ada, kita klik new, kemudian di sini kita klik company, kemudian name-nya yaitu kita kasih masuk penjualan tunai, kemudian kita klik, kemudian card ID-nya kita masukkan 004, kemudian kita klik OK. Di sini kita pilih yang sudah kita bikin tadi yaitu penjualan tunai, kemudian di sini invoice-nya yaitu KN01, tanggalnya yaitu tanggal 13. Kita pilih di sini tanggal 13, kemudian customer PO-nya yaitu 122. Kemudian di sini description-nya yaitu pendapatan usaha salon, kemudian di sini akannya yaitu 41100, kemudian amount-nya yaitu 6 juta. Itu 6 juta. Kemudian karena di sini pembayarannya cash, maka di paid today-nya kita isi 6 juta. Kemudian jika sudah seperti ini, kita Ctrl R untuk melihat jurnal. Jika sudah seperti ini, kita record. Kemudian di sini kita ignore all, kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi yang ke-12, penerimaan kas dari pelunasan faktur, kita cancel, kemudian kita
masuk di receive payment. Kemudian di sini kita pilih customernya, yaitu Nyonya Rinda. Kemudian di amount receive-nya kita ketik 3.800.000. Kemudian payment metode-nya kita pilih CEQUI. Kemudian memonya yaitu pelunasan faktur F1125 tertanggal 25 tertanggal 25, maksud saya 29 November 2021. Kemudian ID-nya yaitu BKM 12-3. Tanggalnya yaitu tanggal 14. Kemudian di amount upload-nya kita klik satu kali. Setelah itu, jika sudah seperti ini, maka kita Ctrl R untuk melihat jurnal. Jika sudah seperti ini, maka kita klik OK. Kemudian kita record. Selanjutnya transaksi yang ke-13 yaitu voucher kas kecil, kita cancel dulu. Kemudian kita masuk di banking, kemudian spin money. Kemudian di sini pay-nya kita tulis Nyonya Indah. Pemilik perusahaan. Kemudian CEQUI-nya yaitu V12-4, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 17, kemudian amount-nya yaitu 1 juta. Kemudian di sini memonya yaitu untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan. Kemudian di sini akunnya yaitu 3/1200 Indah drawing, kita use account. Kemudian jika sudah seperti ini, maka kita Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Jika sudah seperti ini, maka kita record. Selanjutnya transaksi yang ke-14 yaitu faktur, maka kita cancel. Kemudian kita masuk di sales, kemudian enter sales. Kemudian di sini customernya kita pilih SMK Pasundan. Kemudian invoice-nya yaitu F12-2, tanggalnya yaitu tanggal 18, kemudian customer PO-nya yaitu 123. Kemudian di sini description-nya yaitu pendapatan jasa. Kemudian di sini akunnya yaitu 1100. Kemudian amount-nya yaitu 4.500.000.
4.500.000. Kemudian jika sudah seperti ini, maka kita Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Kita klik OK, kemudian kita record. Selanjutnya transaksi yang ke-15 yaitu bukti penerimaan kas. Kita cancel, kemudian kita masuk ke banking, kemudian receive money. Kemudian di sini sudah kita ganti menjadi cash in bank. Kemudian di sini amount receive-nya yaitu 2.500.000. Kemudian payment metode-nya yaitu CEQUI. Kemudian memonya yaitu penerimaan piutang tak tertagih. Penerimaan piutang tak tertagih. Kemudian ID-nya yaitu BKM12 BKM12-4. Tanggalnya yaitu tanggal 20 bulan 12 2021. Di sini akunnya yaitu 1-1400. Kemudian amount-nya yaitu 2.500.000. Kemudian kita Ctrl R untuk melihat jurnal sementara jika sudah seperti ini. Selanjutnya kita record. Kemudian transaksi yang ke-16 yaitu voucher kas kecil. Kita cancel, kemudian kita klik spend money. Di sini di akunnya kita pilih petty cash. Kemudian pay-nya yaitu Bapak Rohiman. Jalan Sartika Dewi, Bandung. Kemudian memonya yaitu perbaikan atap toko yang rusak. Perbaikan atap toko yang rusak. Kemudian check-in-nya yaitu V12-5. Kemudian tanggalnya itu tanggal 26 bulan 12 2021. Amount-nya yaitu 800.000. Kemudian di sini akunnya yaitu 61800. Kemudian amount-nya yaitu 800.000. Selanjutnya kita cek jurnal sementaranya. Kita Ctrl R. Ya sudah seperti ini, kita klik OK, kemudian kita record. Selanjutnya yaitu transaksi yang ke-17, kita cancel. Kemudian di sini ada faktur yaitu pembelian pewarna rambut dan sampo. Di sini kita masuk ke purchase, kemudian enter purchase. Kemudian suppliernya yaitu PT Mitra Jaya. Kemudian di sini kita hilangkan centang teks inklusifnya. Di purchase-nya kita kasih masuk G11. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 29.
Kemudian supplier eventnya yaitu 34C. Kemudian di sini kuantitinya yaitu 5. Di sini item numbernya yaitu pewarna rambut. Karena belum ada maka kita klik new. Di sini item numbernya kita kasih masuk 03. Kemudian name-nya yaitu pewarna rambut. Kemudian kita centang I buy this item. Kemudian di sini di buying detailnya di text code when bought-nya harus ente. Kemudian kita klik OK, kita ignore all. Kemudian di sini kita pilih pewarna rambut. Kita tap, kemudian price-nya yaitu 60.000. Kita tap. Kemudian yang kedua yaitu ada shampoo di sini 20. Di sini item numbernya yaitu shampoo, karena belum ada kita klik new. Kemudian item numbernya itu 04. Di sini kita tulis shampoo. Kita centang I buy this item. Kemudian buying detailsnya di sini harus ente. Kita klik OK. Kemudian kita ignore all. Kemudian di sini yaitu 04. Price-nya yaitu 50.000. Maka jika sudah seperti ini, kita Ctrl R untuk melihat jurnal sementara dan kita klik OK. Selanjutnya kita record. Kita ignore all. Kemudian transaksi yang selanjutnya yaitu pengeluaran kas, maka kita masuk di banking, kemudian spin money. Kemudian di sini di akunnya kita pilih cash in bank. Kemudian di sini pay-nya yaitu Bank Permata. KC Toha Bandung. Kemudian di check window-nya yaitu BKK 12/4, tanggalnya yaitu tanggal 30. Kemudian amonnya yaitu tanggal 5.200.000. Kemudian memonya yaitu pembayaran angsuran bulanan pinjaman. Pembayaran angsuran bulanan pinjaman. Kemudian di sini akunnya yaitu 2
2100, amonnya yaitu 5 juta. Kemudian di sini 9-1100, yaitu amonnya sebanyak 200.000. Kemudian kita record. Selanjutnya yaitu dokumen yang ke-19, bukti memorial. Kita masuk ke account, kemudian record journal entry, kemudian general jurnalnya yaitu BM12-3, BM12-3. Kemudian date-nya yaitu tanggal 31 bulan 12 2021. Kemudian memonya yaitu penyusutan aktiva, Kemudian di sini akunnya yaitu 6-1400, di debit sebanyak 800.000. Kemudian selanjutnya yaitu 1-2110, di kredit sebanyak 800.000. Selanjutnya di sini kita Ctrl R untuk melihat jurnal sementara. Kemudian kita klik OK, kemudian kita record. Kemudian transaksi yang ke-20 yaitu bukti memorial, yaitu general jurnalnya BM12-4, tanggalnya yaitu tanggal 31 bulan 12 2021. Memonya yaitu penyesuaian akhir periode. Kemudian akunnya yaitu 6-1200, di debit sebanyak 2.350.000. Maaf, ada kesalahan di sini, 2.350.000. Kemudian selanjutnya itu 1-1500, di kredit sebanyak 2.350.000. Kemudian selanjutnya yaitu 6-1500, kita tap, di debit sebanyak 1.500.000. Kemudian selanjutnya yaitu 1-600, di kredit sebanyak 1.500.000. Selanjutnya kita cek jurnal sementaranya, Ctrl R, kemudian jika sudah seperti ini kita klik OK, kemudian kita record. Selanjutnya yaitu kita masuk ke report, kemudian index to report. Kemudian di sini kita pilih profit and loss, kita pilih profit and loss accrual. Kemudian kita klik display. Di sini tanggalnya kita pilih tanggal 1 bulan 1 2021 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 2021.
2021. Kemudian jika sudah seperti ini, maka kita klik send to, kita save PDF, kemudian di sini kita save, kemudian kita close. Selanjutnya yaitu standar balance sheet, kemudian kita display. Selanjutnya kita send to PDF, kemudian kita save, kemudian kita close. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke banking, kemudian statement of cash flow, kemudian kita display di sini. Ya, sudah seperti ini, kita klik send to, kita klik PDF, kemudian kita save, kemudian setelah itu kita close, kemudian kita close. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.